cara menjumlahkan debit dan kredit di Excel. Sebagai contoh di sini, kita sudah bikin tabel laporan kas kecil ya untuk bulan Januari 2023. Lalu gimana cara kita untuk menjumlahkan total nilai debit dan kreditnya? Nah, selain kita menjumlahkan total nilai debit dan kreditnya, kita juga akan menghitung untuk saldo. Karena saldo ini nilainya dinamis ya teman-teman. Dia akan berubah seiring bertambahnya transaksi, baik itu transaksi debit atau transaksi kredit. Pertama-tama kita akan mencari nilai saldonya dulu teman-teman. Nah, untuk transaksi yang pertama, misalnya di tanggal 2 Januari, ini benar-benar transaksi pertama kali pengisian saldo kas kecil. Kita bisa ketikkan secara manual. Nah, habis itu, jadi untuk transaksi yang pertama kali, rumusnya itu nilai debit dikurangi nilai kredit. Jadi kita ketikkan aja pada kolom saldo ini yang pertama sama dengan kita klik nih sel yang berisi nilai debit pada sel D7. Habis itu kita kurangi sel kreditnya ya. Masih di sel E7 di baris yang ketujuh ya, hanya beda kolom saja. Habis itu kita ketikkan enter. Nah, nanti didapatkan saldo awalnya itu 3 juta sesuai dengan pengisian saldo kas kecil pertama kali. Nah, nanti di sininya sudah ada nih transaksi kredit atau saldo kas yang keluar ya, teman-teman. Kecuali di tanggal 22 ini ada pengisian kembali saldo kas kecil sebesar 2.510.000. Namun sebelumnya nih teman-teman ya, supaya lebih enak melihat angkanya ini, kita bikin separator angkanya. Teman-teman bisa lihat di sini formatnya masih general. Kita blok aja di kolom debit, kredit, dan saldo dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa totalnya juga nih teman-teman. Karena nanti data yang kita blok ini mau kita jadikan formatnya accounting ya. Jadi nanti akan muncul separator angkanya. Ketika sudah kita blok, kita ke tab menu home, nanti di number ini kita klik aja Comma style ya. Nah, coba ini yang debit kita tarik dulu. Nah, di sini teman-teman ya langsung muncul separatornya per ribuan. Nanti kalau teman-teman tidak mau menampilkan 2 digit di belakang koma ini, tinggal kita di crash desimal aja 2 kali. Nah, nanti angka digit di belakang komanya hilang. Oke, kalau udah rapi kayak gini, sekarang kita lanjut ke perhitungan saldo untuk transaksi kedua dan seterusnya. Berbeda dengan menghitung transaksi pertama kali, untuk rumus transaksi kedua dan seterusnya ini, rumusnya yaitu saldo di transaksi sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Berarti kita sama dengan kita klik ya saldo sebelumnya, yaitu yang berada di sel F7 ya, yang 3 juta ini. Habis itu kita tambah debit ya, kolom debit D8, kemudian kita kurangi dengan saldo di kolom kredit, yaitu di E8. Habis itu baru kita ketikkan enter. Maka didapatkan nih saldo sebelumnya 3 juta, terus pada tanggal 5 Januari ada transaksi pembelian ATK, berarti ada uang keluar sebesar 250.000. Jadi sisa saldonya 2.750.000. Nah, yang untuk yang di bawahnya, dari transaksi ketiga sampai terakhir, nggak perlu kita ketik ulang rumusnya, tinggal kita arahkan aja kursor kita ke bagian kanan bawah sel, sampai berubah menjadi tanda plus warna hitam. Kemudian kita klik ya mouse kita tahan, kita seret ke bawah, habis itu lepas. Nanti otomatis di baris ketiga dan seterusnya ini rumusnya dia akan mengopi dari rumus yang kita ketikkan di transaksi yang kedua ini. Nah, kalau udah mendapatkan nilainya, sekarang kita akan menjumlahkan nih nilai debitnya dan nilai kreditnya. Sekarang kita akan menjumlahkan total mutasi debit dan total mutasi kredit. Nah, kita ketikkan dengan rumus sum. Sama dengan sum, kemudian buka kurung, terus tinggal kita blok aja ya nilai yang berada di kolom debit dari awal sampai akhir, kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan totalnya 5.510.000. Bisa dilihat kan 3 juta tambah 2.510.000. Sekarang yang kredit juga sama ya, menggunakan sum sama dengan sum, buka kurung,
Kita blok ya semua total mutasi yang ada di kolom kredit dari awal sampai akhir, kemudian enter. Nah, kita udah mendapatkan nih 5.510.000 untuk total saldo debit dan 3.310.000 untuk total saldo kredit. Nah, untuk saldonya ini sendiri yaitu total mutasi debit dikurangi total mutasi kredit. Sama dengan kita klik ya sel yang berisi total mutasi debit dikurangi kita klik sel yang berisi data total mutasi kredit. Habis itu enter. Maka didapatkan 2.200.000. Nah, total di saldo ini harus sama dengan saldo di transaksi yang paling terakhir. Nilainya harus sama-sama. Di sini kan 2.200.000 sama dengan 2.200.000. Nah, jadi begitu cara menjumlahkan debit dan kredit di Excel. Misalnya kalau kita kan bulan Januari nih teman-teman. Nah, ada tambahan nih. Ini kan untuk bulan Januari, yaitu pertama kali kita melakukan pengisian saldo kas kecil. Andaikan di bulan berikutnya, misalnya pada bulan Februari, aku misalnya copy ya, move or copy, move to end, create copy, oke. Nah, yang ini aku ganti Februari. Nah, oke. Yang ini juga Februari. Anggap aja yang ini kan belum ada nih teman-teman ya. Yang ini kita delete nih. Yang membedakan untuk saldo awalnya teman-teman ya. Kalau yang bulan Januari ini kan transaksi pertama kali, jadi bisa kita ketikkan debit secara manual pengisian saldo kas kecil. Namun untuk di bulan Februari itu, langkah pertama kita masukin saldo awal bulan Februari. Misalnya di bulan Februari itu tanggal 1 ya, saldo awal Februari. Nah, kalau yang pertama kan di bulan Januari kita ketikkan secara manual ya. Tapi kalau di sini untuk di bulan berikutnya, di kolom debit ini saldo awal bulan Februari itu sama dengan saldo akhir di bulan Januari atau di bulan sebelumnya. Jadi di sini kita nggak ketikkan secara manual, tapi kita ketik sama dengan pada saldo debit saldo awal Februari sama dengan kemudian kita ke sheet Januari, terus kita klik aja untuk saldo akhir di bulan Januari, yaitu yang di sini, yang di sel F22. Habis itu kita ketik enter. Nah, maka nilainya itu sama ya, teman-teman. Nah, untuk yang di bawahnya langsung bisa kita ketikkan untuk transaksinya secara manual, baik itu keterangan, terus transaksi debit atau kreditnya juga secara manual ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, gambaran cara menjumlahkan debit dan kredit di Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.